Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Baik Ananda, pada kesempatan kali ini Bapak akan coba membahas tentang C++ yang mana ini merupakan salah satu kisi-kisi dari OSN Informatika ya. Terutama ini tingkat kabupaten sudah dimintanya. Jadi ini bisa kita lihat silabus atau kisi-kisi tersebut pada alamat ini ya, osntoki.id silabus, dan kita pilih yang K ini dulu. Nah, ini dia nih, ada banyak ini dan dirinci lagi di sini adanya bahasa C++. Awalnya itu bahasa C yang kemarin itu ya. Nah, setelah itu dirubahnya menjadi C++. Nah, kenapa menjadi C++? Itu menurut Bapak alasannya karena lapangan pekerjaan saat ini itu lagi membutuhkan bahasa C++. Nah, jadi biar manfaat otomatis ya di sini kita buat ya, dibuat panitia tersebut menggunakan bahasa C++, bukan bahasa C. Dulunya lagi ini ada bahasa Pascal. Nah, Pascal sekarang tidak terpakai. Oke ya. Jadi mungkin motivasi Ananda kalau di sini belajarnya yang paling jelasnya motivasinya untuk OSN ini, makanya belajar C++. Kalau Bapak pribadi bukan hanya untuk OSN ini ya. Karena bahasa C++ ini digunakan juga oleh perusahaan besar seperti Unreal Engine. Ini perusahaan besar dalam membuat tools atau perangkat atau aplikasi untuk membuat game. Bahkan animasi ini juga bisa Ananda. Dan dia menggunakan pemrograman bahasa C++. Jadi motivasi Bapak belajar C++ juga di sini Bapak ingin mencoba membuat peta menggunakan Unreal Engine ini. Jadi ini perusahaan besar nih, dia menggunakan C++. Untuk game ini ada dua ya, perusahaan besar, Unreal satu, terus Unity ini satu, Unity 3D ini satu. Nah, jadi ada dua perusahaannya. Nah, ini kalau Bapak lihat untuk game-game Elite itu menggunakan ini, kebanyakan menggunakan ini. Kalau untuk game-game yang ringan-ringan kebanyakan menggunakan Unity, itu yang Bapak lihat Ananda. Baik, tidak panjang lebar, mari kita bahas tentang bahasa pemrograman C++ ini. Untuk sejarahnya itu nanti lihat aja di Wikipedia ya, di Google cari ya. Oke, sekarang C++ ini, bahasa ini dia menggunakan dua pendekatan pemrograman. Pendekatan itu cara atau strategi untuk melakukan pemrograman Ananda untuk memerintahkan komputer. Jadi ada strateginya. Pendekatan pertama yang digunakan yaitu prosedural. Yang kedua pendekatannya berorientasi objek. Nah, C++ dua ini dipegang ya. Nah, namun yang jelas bahasa-bahasa lain pun itu dia bahasa-bahasa sekarang ya, bahasa pemrograman sekarang itu berorientasi objek. Yang lain nak tahu Bapak apakah support keduanya ini juga atau enggak? Kalau prosedural itu penyelesaian masalahnya dipandang dengan adanya kelompok-kelompok ya, atau prosedur-prosedur atau fungsi-fungsi untuk menyelesaikan tugas tersebut. Fungsi satu ini, fungsi kedua ini. Oke ya, seperti itu dia. Jadi ini misalnya untuk menghitung, nah, ini untuk menghitung, ini untuk mencetak.
Gitu ya, ini kelompok program untuk mencetak, ini kelompok program untuk menghitung. Itu prosedural. Bagaimana dengan pendekatan berorientasi objek? Pendekatan berorientasi objek itu strateginya penyelesaian masalah itu dilakukan adanya interaksi antar objek. Jadi ini muncul dikarenakan penyelesaian masalah di dunia nyata. Para ahli ini melihat itu adanya interaksi antar objek. Nah, gitu. Dan masalah bisa terselesaikan. Sedangkan di prosedural masih ada masalah-masalah yang tidak terselesaikan menggunakan itu. Makanya diubah menjadi pemrograman berorientasi objek. Kita lihat contohnya. Masalah di dunia nyata. Kita mau membuat mobil. Nah, jadi biar mobil itu bisa terbuat dan berfungsi sebagaimana mestinya, itu adanya objek-objek yang terlibat seperti ban misalnya, objek ban, objek velg. Dan ini ada pula objek yang terlibat, satu perusahaan pula terlibat nih, adanya perusahaan terlibat. Apa perusahaannya, misalnya merek ban. Apa merek ban biasanya ya? Kalau sepeda motor FDR ya. Kalau mobil lupa bapak namanya ini. Gitu ya, yang jelas ada perusahaan yang terlibat. Ini dia, ada ban, ada body, ada tadi perusahaan tadi, ada lampu. Gitu selesai dia masalahnya. Karena dibagi-bagi dia tugasnya tersebut, makanya mobil itu berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kalau nak repot juga satu perusahaan membuat ini semua gitu kan. Coba lihat ban sepeda motor Ananda itu. Misalnya sepeda motornya Honda, mereknya Honda itu, ada FDR gitu kan. Oke, seperti itu ya. Lagi ya, masalahnya mau mengadakan di sekolah ya, mengadakan ujian akhir sekolah. Jadi siapa yang terlibat dalam ini agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan, agar pelaksanaan ujian bisa dilaksanakan. Siapa yang terlibat? Yang terlibat kalau ujian itu, ujian AS saja akhir semester, Kepsek, tambah wakil gitu ya, tambah TU, guru membuat soal, gitu, dan ruangan, kursi, Ananda sendiri sebagai objek, dan sebagainya. Oke ya, sudah nampak gambarannya kan? Pemrograman berorientasi objek itu melibatkan objek-objek dalam interaksinya, sedangkan prosedur itu kelompok-kelompok program. Semoga bisa difahami ini Ananda. Kita lanjut ya. Kita bahas lagi apa itu objek. Tadi kita sudah bahas ban dan sebagainya itu. Objek itu bisa kita tentukan dengan menjawab pertanyaan, apa ini, siapa ini, apa ini laptop, apa ini mouse, siapa ini temannya ini, seperti itu ya, itu objek. Dan objek ini dia unik, tidak ada objek yang sama, dia unik. Contoh ya, di dunia nyata kan Ananda lihat ada minuman kemasan itu kan, minuman gelas. Kita ambil 2 minuman gelas tersebut. Kalau kita lihat ini yang gelas tersebut, kita ya ini ya, kalau kita lihat ini sama ini kan, terus di mana letak uniknya?
Unik itu tidak sama. Oke ya. Ya, jadi ada pembedanya. Yang ini kita katakan sama itu dikarenakan ini dikarenakan fisiknya sama. Sebenarnya dia ada yang berbeda. Apa yang berbeda? Letak posisinya beda nih. Di dunia nyata kan tidak ada objek yang dempet kan. Itu dia posisinya beda. Jadi unik dia jadinya. Kalau di sini, kalau posisi, kalau begitu, kalau kita buat, kita dempetkan ini berarti tidak. Berarti dia sama posisinya semuanya. Kalau di Paint ini, di aplikasi Paint ini, kalau kita dempetkan, itu dia akan berubah menjadi satu objek lagi. Tapi kalau di Photoshop, Ananda, ini nanti ada namanya ini. Misal gambar 1, gambar 2, atau layar 1, layar 2. Unik jadinya, walaupun Ananda dempetkan seperti ini posisinya, dia masih ada yang keunikannya itu. Nilai uniknya berarti namanya ini, layar 1, layar 2. Seperti itu ya. Kalau di pen ini kan nampak ini. Ini kalau dalam memori ini sudah ada satu alamat nih. Jadi ini satu alamat, kalau pas didempetkan sama jadinya. Gitu. Oke, kalau objeknya manusia atau orang, apa yang membuat dia unik? Misal saudara kembar, bisa jadi dia tuh secara fisik memang apa ya, memang sama, berarti tidak unik dia. Ternyata manusia ini unik, Ananda, objek ini. Uniknya apa? Dia yang paling jelas itu ada sidik jari. Jadi tidak ada yang sama sidik jari manusia bermiliar-miliaran, sama dia. Gitu dia, unik dia. Itu tentang objek ya, dia unik. Terus apa lagi tentang objek ini? Yang pertama, unik tadi. Unik. Waduh. Yang kedua, ini Bapak pakai pen stylus, jadi agak-agak susah jadinya ini. Ada tombolnya. Yang kedua, objek itu di dunia nyata dia pasti memiliki atribut dia itu, ciri-cirinya ya. Atribut atau ciri-cirinya. Itu yang dimilikinya, salah satunya atribut. Contohnya kalau manusia warna kulit, itu ciri-cirinya ya, warna mata. Bahkan dia memiliki objek lain ya, memiliki atribut, memiliki objek lain juga, memiliki objek lain. Contoh seperti mobil itu memiliki objek ban gitu, lampu dan sebagainya. Itu di dunia nyata ya. Ini sesuatu yang memiliki ciri-cirinya. Bedakan ya, yang ini ciri-cirinya, yang ini memiliki objek lain. Seperti itu. Ini memiliki objek lain. Kalau di pemrograman, atribut ini atau ciri-ciri tersebut bisa kita buat, bisa tidak. Tapi kalau di dunia nyata itu sudah nampak, itu ada sesuatu yang melekat kepada objek tersebut. Oke ya Nanda. Oke, itu ciri-cirinya ya. Terus apa lagi? Objek di dunia nyata itu bisa mewariskan sifat. Contoh, ini anak ini dia mewariskan sifat
atau ciri-ciri dari ibunya, matanya berwarna biru, seperti itu. Jadi ini konsepnya namanya pewarisan. Makanya pemrograman orientasi objek Anda, karena adanya bisa dibuat seperti ini, dibuatnya mengacu ke dunia nyata, makanya itu pemrograman berorientasi objek. Itu ya ciri-ciri objek, adanya bisanya mewariskan sifat ya. Dan adanya hak akses terhadap objek. Hak akses terhadap objek. Contoh, dokumen kepala sekolah di sekolah Ananda itu hak aksesnya dibatasi. Dokumen sekolah ya. Contoh, yang ada di ruang kepala sekolah hanya boleh diakses oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah atau kepala sekolah itu sendiri objeknya. Dokumen kita pandang sebagai objek, dan ini diberikan hak aksesnya. Hanya boleh Kepsek, hanya boleh wakil. Ini dia ya, ciri-ciri objek itu bisa diberikan hak akses juga. Ini namanya enkapsulasi. Enkapsulasi. Seperti itu Nanda. Dan yang lain-lain ya, nanti kita bahas selanjutnya. Oke ya. Nanti jika ada pertanyaan Anda boleh ditinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Nah, sekarang bagaimana cara di pemrograman C++ ini agar kita bisa membuat objek yang unik ini. Jadi objek di pemrograman itu dia tidak harus ya memiliki semua ini. Tidak harus. Tapi kalau memang pengen detail membuatnya aplikasi-aplikasi skala besar, ya otomatis nanti pasti punya ini dia atribut objek lain. Ada satu lagi ya, perilaku ya. Yang penting, yang benar-benar penting ya. Adanya perilaku. Sulit nih. Sini. Oke, ini adanya contoh objek manusia, perilakunya apa? Perilakunya berjalan, berlari, gitu ya. Sekarang bagaimana cara kita mengimplementasikan objek ini atau menerapkan objek ini di pemrograman C++? Yang pertama, kita buat judulnya sini dulu. Oke ya. Yang pertama kita harus membentuk kelas. Ini wajib. Kelas itu apa? Kelas itu kita bisa sebut dengan blueprint atau rencana. Contoh kasusnya, kalau kita mau buat pesawat terbang, pastilah ada rencananya dulu, baru pesawat tersebut kita buat. Itu yang namanya blueprint. Kenapa blueprint namanya? Mari kita lihat rencana pesawat terbang tersebut ya. Ini blueprint airplane. Kita lihatnya. Ya Allah, ini paket bapak ternyata mati. Handphone bapak mati ternyata Nanda. Oke, Ananda cari aja ya. Kenapa namanya blueprint? Nanti nampak itu yang warna-warna biru dia rencananya. Itulah disebut. Kenapa disebut blueprint? Dia sebuah rencana. Selain di pesawat apa lagi? Di
rumah misalnya ya. Dalam membentuk rumah itu pasti ada rencananya dulu. Itu kita sebut dengan kelas. Jadi salah satu keunggulan pemrograman berorientasi objek ini, karena adanya kelas ini, jadi objek tidak tidak harus dibentuk dari awal lagi, karena dia mempunyai sifat yang sama itu di kelas ini. Contoh rumah tadi, kalau developer mau membuat rumahnya nih sama ini kan. Rumahnya sama, rumah 1, rumah 2, rumah 3, dan seterusnya. Apakah rumah yang sama ini kita buat lagi rencananya? Ya tidak ya, Nanda cukup menggunakan rencana yang di awal, gambar rancangan rumah yang di awal. Nah, begitu konsep kelas ya, adanya rencana tersebut. Misal kelas mobil, kita mau bentuk mobil, berarti kita buat kelas mobil seperti itu. Nah, jadi di sini barulah kita bentuk namanya mobil 1, mobil 2. Ini tidak boleh dia menggunakan spasi. Mobil 1, mobil 2. Jadi untuk membentuk objek itu butuh yang namanya kelas seperti itu. Nah, terbentuklah objek mobil 1, mobil 2. Tidak perlu kita buat lagi ini data-datanya di sini, pemrogramannya untuk membentuk mobil 1. Cukup kita ambil dari kelas mobil. Nah, ini kelasnya. Mobil 1 tercipta, dan ambilnya data-data ini. Oke ya. Nah, jadi membentuk kelas terlebih dahulu untuk menerapkan objek. Dan kelas itu dia terdiri dari, ini bisa dibuat bisa enggak ya, cuma di dunia nyata itu pasti ada atribut. Dia terdiri dari 2 bagian. Yang pertama kita sebut dengan data member. Yang kedua kita sebut dengan ini A ya, ini B, function member. Yang ini perilaku, yang ini yang dimiliki oleh objek nantinya ya. Ini kan kelas nih rencananya, jadi ini akan dimiliki oleh objek nantinya. Itu data member seperti cirinya tadi, warna mobil, warna apa lagi, warna kaca misalnya, seperti itu ya. Sedangkan fungsinya apa? Mobil berjalan, berjalan, belok, maju, belok kiri, belok kanan. Nah, itu namanya fungsi member atau perilakunya nanti. Oke, bagaimana cara kita membentuk kelas di dalam C++ ini? Oke, mari kita lihat ya. Kita pertama butuh yang namanya aplikasi untuk membuat program itu sendiri. Dia ada online yang disediakan, dan juga ada yang offline. Bagusnya offline ya. Nanti Bapak jelaskan beda yang online dan offline. Sekarang kita pakai aja aplikasi pembuatnya tersebut, bernama Visual Studio. Ini yang community ya, 2022. Nah, ini tinggal kita ciptakan aja, create new project. Kita pilih
sub konsol saja ya. Ini desktop, mana konsol, sub, mohon maaf ya, plus plus ya. Nggak ketemu dia. Ini untuk Unreal Engine kita C++ konsol. Nah, ini dia ya. Kita pilih ini, kita next, kita create. Oke ya. Nah, jadi kita buat kelasnya di sini. Dengan kode kelas, keluar dia di sini. Kalau online itu ada yang bisa keluar, ada yang enggak nih. Nah, jadi ini tinggal kita tekan tombol tab selesai ini. Nah, bisa dia seperti ini ya, tapi nggak usah lah kita tab ya. Kelas aja dulu, kita spasi, kita buat contohnya kelas mobil. Nah, ini otomatis nih dibuatnya ada penutup nih. Pakai titik koma. Nah, kalau download nggak bisa dia buat. Ada yang bisa dan enggak ya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi memang bagusnya yang offline nih. Nih, kita guna buat kelas apa tadi? Untuk membentuk objek. Nah, tadi kelas terdiri dari data member, anggota data. Nah, itu di sini kita buat. Contohnya warna mobil. Itu kita buat di sini ya. Nanti Bapak jelaskan ya. Nah, ini nanti Bapak jelaskan ya. Kita fokus ke sini dulu. Warna mobil, misalnya merah. Nah, kita tes program kita ada yang error atau enggak nih. Ternyata ada yang error. Oke. Oke, enggak usah yang ini dulu ya. Apa aja dulu ya, yang bawaannya aja lah dulu. Misalnya jumlah ban dia punya kan, jumlah ban cirinya sama dengan 6. Ini untuk menggunakan yang tadi itu menggunakan teks di C++. Ada pula cara khususnya ini. Nah, ini dia jumlah ban. Dia punya anggota data, ini dia namanya anggota data berupa atribut atau bahkan objek lain. Nah, jadi bisa nanti objek lain seperti ban nanti bisa dibuat di sini, setir nanti bisa ya. Nah, kalau ini kan ciri-cirinya aja nih, bukan objek nih, jumlah ban. Dah, oke ya. Nah, terus dia terdiri dari perilaku atau fungsi. Perilakunya apa? Forward, belok kiri, itu forward, belok kanan. Oke, seperti itu ya.
Nah, di dalam ini apa yang kita isi? Kalau belok kiri berarti nanti ada kode-kode untuk derajat beloknya. Nah, belok kiri setirnya derajat sekian. Nah, seperti itu ya. Nah, ada pula maju. Void maju berarti ada penambahan nilai dari posisinya. Nah, posisi sekarang misalnya kalau di sumbu X gitu ya, di posisi 0 berarti kalau maju dia ada tambahan 1 atau 2 nilainya. Nah, seperti itu. Nah, kita coba, ada salah enggak ya kode kita coba jalankan. Nah, oke, kode kita jalan ya. Nah, seperti itu ya. Yang ini anggota data atau data member. Yang ini namanya fungsi member. Jadi ada dua bagian untuk kelas mobil nih. Bagaimana cara membentuk objek? Nah, ini ada fungsi utama. Kita mulai dari sini. Nah, ini wajib ada ya. In main ini wajib ada. Nah, cara membentuknya, panggil kelasnya mobil, terus buat nama objeknya mobil 1. Oke, objek unik ya. Kalau kita buat mobil 1 lagi, kemungkinan error. Nah, mari kita tes ini dulu, error atau enggak. Oke, enggak error ya. Kalau sudah tampil nih, enggak error dia. Oke, sekarang kita coba buat mobil 1 lagi. Di sini ada error nih. Mobil 1 redefinisi, ada definisi ulang katanya. Oh, ternyata yang ini tetap tampil ya, tapi di sini ada pesan errornya. Ada error nih, X. Nah, jadi makanya dia harus unik, kata Bapak di awal. Inilah yang membuat dia unik namanya. Dah aman dia ya. Oke. Begitu cara membentuk objek. Ada kelas. Di dalam kelasnya ada anggota member dan fungsi member. Oke. Setelah itu barulah kita bentuk objek itu sendiri. Nah, gitu ya. Nama kelasnya, nama kelas, spasi, nama objek tersebut. Nah, itu menerapkan objek di C++. Oke, ini nanti bisa panjang, jadi Bapak cukupkan video kali ini sampai di sini. Nanti video keduanya kita bahas yang namanya hak akses ya. Nah, ini kan kita bahas hak akses. Nah, sebenarnya kita sudah tahu kelas, objek, dan bagaimana cara membentuknya. Oke, Nanda, sekian dulu Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.